Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan soal matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal dari penilaian harian 2 yang telah kita laksanakan pada hari Rabu lalu. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp900.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Pada hari itu terjadi hujan di tempat berjualan Pak Soso. Kemudian ternyata yang laku hanya 85 porsi. Dengan harga jual satu porsi itu Rp10.000. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kalian simpulkan dari cerita Pak Soso tersebut? Pilihannya yang pertama itu Pak Soso mendapat keuntungan, yang B Pak Soso mendapat kerugian, yang C Pak Soso balik modal, yang D Pak Soso impas. Oke, untuk mendapat kesimpulan dari cerita tersebut kita lihat harga belinya dahulu. Untuk mendapat kesimpulan untung, rugi, atau balik modal kita harus lihat harga belinya dengan harga jualnya. Harga belinya itu sama dengan Rp900.000. Sedangkan harga jualnya itu 85 porsi dikali Rp10.000. Itu didapat Rp850.000. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan harga beli lebih dari harga jual. Nah, kalau harga beli lebih dari harga jual itu artinya Pak Soso mengalami kerugian. Jadi kesimpulannya Pak Soso itu mengalami kerugian. Jawabannya adalah yang B. Itu dia pembahasan untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku membuat satenya tersebut. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan sehingga satenya yang laku hanya 70 porsi. Apa yang dapat kalian simpulkan dari cerita Pak Sarto? Ini sama seperti soal nomor 1, kita tentukan harga belinya dahulu. Berapa harga beli? Itu Rp700.000. Harga beli ini sama saja dengan modal ya. Modalnya Rp700.000. Kemudian harga jualnya, berapa yang bisa dijual? Itu ternyata hanya 70 porsi. Berarti 70 dikali harga satu porsi Rp10.000. Sehingga harga jualnya juga Rp700.000. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan dari harga beli dan juga harga jual itu harga beli sama dengan harga jual. Sehingga ini artinya adalah impas. Impas itu sama saja dengan balik modal. Ya, jadi kesimpulannya itu yang D, balik modal. Pak Sarto mengalami balik modal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika harga pembelian sebuah sepatu Rp43.000 dan harga penjualnya Rp51.000, maka pedagangnya akan memperoleh
berarti harga beli itu 43.000. Sedangkan harga jual itu 51.000. Kalau kita lihat, ini harga jual lebih dari harga beli. Jadi kesimpulannya, kalau yang harga jual lebih dari harga beli, berarti pedagangnya itu adalah untung, mengalami keuntungan. Untungnya berapa? Berarti selisih dari harga jual dikurang harga beli. 51.000 dikurang 43.000. Kurang itu hasilnya itu 8.000. Jadi untungnya itu adalah 8.000 rupiah. Yang C, untung sebesar 8.000 rupiah. Soal berikutnya, seorang pedagang membeli 4 kantong kelereng yang tiap kantong berisi 1 lusin kelereng. Total harga pembeliannya Rp12.000. Jika setiap kelereng dijual dengan harga Rp500 per butir dan semua kelereng terjual habis, maka pedagang tersebut, berarti kita hitung dahulu 4 kantong, itu kita kalikan 1 kantong itu ada 1 lusin, berarti kalau 4 berarti 4 kali 1 lusin 12 buah ya. 1 lusin berarti 4 kali 12 itu 48. Nah, berarti kelerengnya ada 48 butir atau 48 buah. Dengan harga pembeliannya 12.000, berarti harga belinya 12.000 rupiah. Nah, harga jualnya itu Rp500 per butir dikali 48. 500 dikali 48 itu Rp24.000. Nah, kalau kita lihat harga beli dengan harga jual lebih dari harga beli. Sehingga kesimpulannya ini untung, mengalami keuntungan. Untungnya berapa? Selisihnya 24.000 dikurang 12.000. Itu kita dapat Rp12.000. Jadi untung Rp12.000. Soal selanjutnya, Rudi membeli 10 kg apel dengan harga Rp20.000 per kilogram. Jadi dibeli 10 kg dengan harga Rp20.000 per kilogram. 1 kg apel berisi 4 buah apel. Jadi ada 1 kg itu isinya 4 buah. Nah, dari seluruh apel yang dibeli terdapat 4 buah apel yang busuk. Jika Rudi menjual seluruh apel dengan harga Rp7.500 untuk tiap apel, maka keuntungan yang diperoleh Rudi adalah keuntungan. Berarti kita mau mencari dahulu harga belinya. Harga belinya itu 10 kg dikali 20.000 sama dengan Rp200.000. Itu harga belinya. Nah, sedangkan kita hitung dahulu jumlah apelnya. Apel itu ada 4 dikali 10. Ada 4 buah. Ada 4 buah apel dalam 1 kilo, berarti 4 dikali 10 dikurang yang rusak atau yang busuk itu ada 4 buah. Jadi 40 dikurang 4. Hasilnya 36 apel. Nah, harga jualnya
itu 36 dikali 7.500 per apel. 36 dikali 7.500 itu hasilnya 270.000. Nah, kalau mencari keuntungan berarti untungnya itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya 270.000 dikurang harga beli 200.000. Sama dengan kita dapat 70.000 rupiah. Itu dia keuntungan yang didapat oleh Rudi. 70.000 rupiah. Kita lanjut, soal berikutnya. Seorang pedagang membeli mangga seharga 350.000 dan ongkos angkutnya 50.000. Kemudian setelah itu terjual habis, mangga tersebut memperoleh 480.000. Dalam keadaan ini pedagang tersebut memperoleh rugi atau untung, berarti kita hitung dahulu modalnya. Modalnya itu 350.000. Modal itu bisa juga disebut harga belinya keseluruhannya. Ditambah 50.000. Itu didapat 400.000. Kemudian harga jualnya itu 480.000 harga jualnya. Nah, kita lihat modal dengan harga jual itu hubungannya harga jual lebih dari harga beli atau modal. Sehingga ini mendapat untung. Untungnya berapa selisihnya? 480.000 dikurang 400.000. Hasilnya 80.000 rupiah. Jadi untung 80.000 rupiah. Ingat, ongkos angkut ini termasuk modal ya. Dihitung juga. 50.000 ini termasuk modal. Jadi keuntungannya hanya 80.000 rupiah. Kita lanjut. Soal berikutnya. Sebuah motor bekas dibeli Pak Budi dengan harga 1.023.000 rupiah. Kemudian diperbaiki motornya dengan biaya 322.000 rupiah. Kemudian setelah diperbaiki dijual kembali dengan harga 1.370.000 rupiah. Maka hasil yang diperoleh Pak Budi adalah, berarti modalnya itu 1.023.000 rupiah ditambah 322.000 rupiah. Ditambah itu dapat 1.345.000 rupiah. Sehingga harga belinya atau modalnya 1.345.000 rupiah. Sedangkan harga jualnya itu 1.370.000 rupiah. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan harga jual lebih dari harga beli. Sehingga ini mengalami untung. Untungnya berapa? Selisihnya 1.370.000 dikurang 1.345.000. Kurangkan 0, 0, 0,
Rp25.000. Untung. Jawabannya yang A. Untung Rp25.000. Lanjut. Soal berikutnya. Koperasi membeli 30 buah pensil seharga Rp135.000. Kemudian dijual dengan menginginkan untung Rp51.000. Maka harga jual pensil per buahnya adalah mau untung. Berarti kalau mau untung, kita ketahui untung itu didapat dengan mengurangkan harga jual dikurang harga beli. Sehingga untungnya Rp51.000 itu sama dengan harga jual belum diketahui dikurang harga belinya Rp135.000. Sehingga ini pindah ruas bisa kita dapat harga jual sama dengan Rp51.000. Ini negatif atau kurang, jadi ditambah Rp135.000. Sehingga harga jualnya harus Rp186.000. Nah, agar untung Rp51.000 itu harga jualnya harus Rp186.000. Nah, kalau kita sudah dapat harga jualnya, kita mau cari harga satu buah pensil. Berarti satu buahnya harga per pensil sama dengan Rp186.000 dibagi 30 buah. Itu bisa kita dapat coret-coret. Ini kita dapat 6.000 sama dengan 6.200. Nah, jadi harga pensilnya itu harus 6.200. 62 dikali 3 itu 186 ya. Dijawab jadi 6.200 untuk satu pensil. Kita lanjut soal berikutnya. Rehan membeli sepeda seharga Rp275.000 karena suatu hal dijual dengan harga Rp258.500. Berapa persenkah kerugian yang dialami Rehan? Ini rugi ya. Kalau rugi itu kita kurangkan harga beli dikurang harga jual. Harga beli Rp275.000 dikurang harga jual Rp258.500. Jadi kita dapat hasil pengurangannya itu 16.500. 500 benar, 5 tinggal 4 kurang 14 kurang 8 6, ini 6 sisa 6 ya, 16.500. Kerugiannya adalah 16.500. Yang ditanya persentase, berarti kalau persentase rugi itu kerugiannya dibagi harga beli dikali 100%. Rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ruginya itu 16.500 per harga belinya. Harga beli itu 275.000 dikali 100%. Ini bisa kita coret. Coret, berarti sama dengan 1650 ya, dibagi 275
Hasilnya itu sekitar 150 dibagi 275. Kalau tidak salah 7,5%. 1650 dibagi 275. Oh, bukan. Kita dapat itu hasilnya 6%. 1650 dibagi 275. Itu kalau kita kali 6, itu yang paling mendekati ya. Itu ternyata hasilnya langsung bisa dapat 6 kali 5 itu 30, 0, 3, 6 kali 7, 42, tambah 3, 45, turun 5, 6 kali 2 itu 12, tambah 4, 16. Ternyata langsung 1650. Habis ya, jadi 6%. Jawabannya adalah 6%. Itu kerugiannya sebesar 6%. Karena ruginya 16.500. Kita lanjut soal berikutnya. Andi membeli 4 lusin buku dengan harga 360.000. Jika ia menjual buku tersebut dengan harga 18.000 per 2 buku, maka persentase untung atau rugi yang diperoleh, kita tulis dahulu. Harga beli 360.000. Kemudian harga jualnya itu 18.000 per 2 buku. Jadi ada 4 lusin. 4 lusin itu sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48 buku. Nah, yang dijual itu per 2 buku 18.000, berarti 48 dibagi 2 per 2 buku ya, dikali 18.000. 48 dibagi 2 itu 24 dikali 18.000. 24 dikali 18, 24 dikali 18. Kalikan. 8 kali 4, 32. 8 kali 2, 16. 192, 142. Tambahkan 2, 3, 4. Berarti 432.000. Nah, kita lihat hubungannya harga jual dengan harga beli itu harga jual lebih dari harga beli, sehingga ini untung. Kalau untungnya itu sama dengan 432, langsung saja kita kurangkan ya. 432 dikurang 360 itu 432 kurang 360. Kurangkan 2, 13, 7, 72.000 ya. Berarti untungnya 72.000. Ini langsung Bapak tulis ya. Untungnya 72.000. Namun yang ditanya persentase untung atau rugi, berarti persentase untung sama dengan 72.000. Keuntungannya langsung ya Bapak dibagi harga belinya. Harga belinya 360.000 dikali 100%. Ini bisa kita coret. Coret 2, coret 2. Coret 2, coret 2. Berarti 720 dibagi 36. 72 dibagi sama-sama 36. Bisa ya. Ini jadi 1, ini jadi 2. Jadi 2 kali 0. 2 tambah 0-nya ya. 1, 20. Jadi 20%. Itu adalah keuntungan Andi. Untung 20%. Kita lanjut soal berikutnya.
Harga jual sebuah novel adalah Rp65.000. Harga jualnya Rp65.000. Label harga setelah mendapat diskon 15%. Berarti kalau diskon itu harganya makin murah. Makin murah berarti kita hitung diskon sama dengan 15%. Berarti persentase harga bersih sama dengan 100% dikurang 15%. 85%. Jadi harga bersih sama dengan 65.000 dikali 85%. Sama dengan 65.000 dikali 85/100. Ini bisa dicoret. Ini hasilnya sekitar 55.250 rupiah. Itu dia jawabannya. Jadi harga atau label yang setelah didiskon itu Rp55.250. Soal berikutnya, harga sebuah kemeja setelah diskon 15% itu menjadi Rp323.000. Nah, pertanyaannya, harga kemeja sebelum diskon berapa? Berarti kita mau mencari harga kotor. Harga kotor berarti kita ketahui dari harga bersih. Harga bersih itu harga setelah diskon. Berarti harga bersih itu persentase harga bersih dikali harga kotor. Nah, harga kotor di sini yang mau kita cari. Berapa harga sebelum diskon? Nah, harga bersihnya itu setelah diskon Rp323.000. Sama dengan persentase harga bersih. Ingat, persentase harga bersih itu sama dengan 100% dikurang persentase diskon 15%. Sama dengan 85%. Berarti di sini 85% dikali harga kotor HK, Bapak tulis ya, singkat. Sehingga kalau mau mencari HK, di sini harga kotor, harga sebelum diskon, berarti ini harga bersih bisa kita pindah ruas ke ruas kiri, sehingga HK, harga kotor, sama dengan 323.000 dibagi 85%. Sehingga HK sama dengan 323.000 dibagi 85/100. Sama dengan 323.000 dikali 100/85. 100/85. Ini kalau dihitung hasilnya akan mendapat Rp380.000. Ini adalah harga sebelum didiskon atau harga kotornya, Rp380.000. Kita lanjut soal berikutnya. Ini sudah pernah ya di soal latihan. Kita mau mencari berapa bruto X dengan tara 2%. Jika tara barang tersebut 0,8 kg, maka nilai X adalah, ingat, tara itu bagian dari bruto.
Sehingga kalau diketahui tara 2%, berarti tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Sehingga taranya itu 0,8 sama dengan persentase tara 2% dikali bruto. Brutonya itu X. Belum tahu X-nya berapa. Sehingga X sama dengan 0,8 dibagi 2%. Sehingga sama dengan 0,8 dibagi 2 per 100. 2%, 2 per 100. Sehingga 0,8 dikali 100 per 2. Dibalik ya. Kita lanjutkan. Sama dengan 0,8 dikali 100 per 2 itu 0,8 kali 100 jadi 80 per 2. Sama dengan 40 kg. Ini dia jawabannya, 40 kg. Lanjut, sebuah peti berisi apel bertuliskan bruto 50 kg dan tara 2%. Berat neto dan harga per kilogram apel jika setiap petinya dijual dengan harga 980.000 adalah, berarti kita hitung cari netonya. Berarti kalau diketahui tara 2%, berarti tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Sama dengan 2% dikali 50. 2 per 100 dikali 50. Sama dengan 1. Jadi taranya itu 1 kilogram ya. Berarti kalau tara 1 kilogram, netonya sama dengan bruto dikurang tara. Brutonya 50 dikurang 1. Sama dengan 49. Jadi didapat netonya 49 kg. Kemudian harga tiap petinya harga tiap petinya dijual harga per kilogram apel. Oh, berarti ini ada 49 kilo, berarti harga per kilogram sama dengan 980.000 dibagi 49 sama dengan, ini bisa coret sama-sama bagi 49, 1 ini 2, didapat 20.000 rupiah. Jawabannya itu yang D, 49 kilo dan 20.000 rupiah. Ini bruto. Soal berikutnya, bruto dari 5 barang. Wow, ini sudah pernah ya di tugas 2 atau 3. Kalian bisa cek video Bapak, sudah Bapak bahas. Jawabannya 119 kg. Kemudian ini juga sudah pernah di video pembahasan tugas 2. Bapak ingat, di tugas 2. Ini sudah pernah kalian cek di video sebelumnya. Ini juga begitu. Soal ini mencari PPN di tugas 2. Kalian bisa cek. Nah, ini bunga yang diterima 1,5 tahun. Doni menabung di bank 2 juta. Ini juga sudah pernah Bapak bahas. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, ini belum. Kita coba. Amin menabung di sebuah bank sebesar 1.200.000 rupiah dengan suku bunga 9% per tahun. Agar tabungannya menjadi 1.236.000, berapa lama
Amin harus menabung. Berarti kita tulis dahulu yang diketahui. Tabungan awal itu 1.200.000. Tabungan akhir itu 1.236.000. Persentase bunga itu 9%. Yang ditanya itu adalah N, lama menabung. Nah, ini kita lihat, ini bunganya berapa selisihnya ya. Bunga yang didapat itu selisihnya itu 36.000. Berarti untuk mendapatkan bunga 36.000, berapa lama Amin harus menabung? Berarti kita hitung dengan rumus bunga tunggal. Bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali persentase bunga dikali tabungan awal. Tabungan awal atau modal? Tabungan awal. Sehingga bunga yang didapat itu kita tulis 36.000 sama dengan N. Ini N ini yang mau kita cari. N per 12 berapa bulan itu? Dikali persentasenya 9%. Langsung Bapak tulis ya. 9 per 100 dikali tabungan awal 1.200.000. Nah, ini langsung saja. Mana bisa kita coret? Nolnya 2. Ini langsung ya. 12 dengan 12 jadi 1. Jadi sisa nolnya 1, 2, 3 kali 9. Berarti 36.000 sama dengan N dikali 9.000. Sehingga apa lanjutkan di sini? N sama dengan pindah ruas ya, 9.000-nya ke ruas kiri jadi pembagi 36.000 dibagi 9.000. Bisa dicoret, 36 bagi 9 sama dengan itu 4. Jadi 4 bulan. Jawabannya adalah 4 bulan. Itu yang harus ditabung selama 4 bulan agar mendapat bunga 36.000 sehingga tabungannya menjadi 1.236.000. Selanjutnya ini soal yang terakhir sudah pernah Bapak bahas di video pembahasan tugas 3. Ini jawabannya 440.000. Mencari angsuran. Ini Bapak sudah jelaskan. Kalian bisa simak video sebelumnya. Oke, kalau begitu semua soal sudah Bapak bahas untuk penilaian harian 2. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat lebih mengerti dan memahami lagi mengenai bab aritmatika sosial. Sampai sini video pembahasan Bapak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.